Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku siswi MTA Salafiyah? Semoga kita dan juga keluarga tetap diberi kesehatan dan semoga Allah mempermudahkan kita dalam menerima materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi hibah. Hibah secara bahasa artinya adalah pemberian. Sedangkan secara istilah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apapun sebagai tanda kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya, dawil kurba, kepada kerabatnya, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ba'nis sabil, dan orang yang musafir atau yang memerlukan pertolongan, wasailin, dan orang-orang yang meminta, wa firriqabi, dan hamba sahaya. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan juga si penerima, hibah bisa menjadi wajib, haram ataupun makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Khalid bin Adiyin, dari Khalid bin Adi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ja'ahu, barang siapa yang diberi min akhihi, oleh saudaranya, ma'rufun, kebaikan, min ghairi israfin, dengan tidak berlebih-lebihan, wala mas'alatin, dan karena tidak diminta, falyaqbalhu, maka hendaklah diterima, wala yuraddahu, janganlah ditolak, fa innama, maka sesungguhnya yang demikian itu, huwa adalah rizkun, rizki, saqahullahu, yang diberikan Allah ilaihi, kepadanya. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah terkait hukum hibah. Hukum hibah ada 3. Yang pertama adalah wajib. Hibah dikatakan wajib, misalkan hibah suami kepada istri dan juga anak-anaknya. Hal itu hukumnya adalah wajib sesuai dengan kemampuannya. Hukum hibah yang kedua adalah haram. Hibah menjadi haram apabila harta yang diberikan berupa barang haram, misalkan minuman keras atau yang lain sebagainya. Hibah juga dikatakan haram apabila barang yang diberikan diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Hukum hibah yang ketiga adalah makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan imbalan, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Selanjutnya adalah rukun hibah dan syarat-syaratnya. Rukun hibah ada 4. Yang pertama adalah wahib. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Syarat wahib yang pertama adalah dia memiliki sesuatu yang dihibahkan. Kemudian yang kedua, dia cakap dalam membelanjakan harta, artinya dia balik dan berakal. Yang ketiga, memberi atas dasar kemauan sendiri. Dan yang keempat,
dibenarkan melakukan tindakan hukum. Rukun hibah yang kedua adalah mauhub lahu, artinya si penerima hibah. Disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya atas dasar perkiraan, misalkan janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau orang yang diberi hibah, di waktu pemberian hibah dia dalam kondisi gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing. Rukun hibah yang ketiga adalah mauhub fi, artinya adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya yang pertama, barang tersebut merupakan milik sempurna si wahib. Yang kedua, sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang ketiga, memiliki nilai atau harga. Yang keempat, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Yang kelima, telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Yang keenam, dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Rukun hibah yang terakhir adalah ijab qabul atau penyerahan dan juga penerimaan. Misalkan si pemberi hibah menyatakan, saya hibahkan atau saya berikan tanah ini kepadamu. Kemudian si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. Materi selanjutnya adalah terkait tentang mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah atau mengambil barang yang sudah diberikan hukumnya adalah haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu, tidaklah halal, li rajulin muslimin, seorang muslim, ayyu'tiya atiyatan, memberikan suatu barang, au yahabahibatan, atau menghibahkan suatu barang, fayarji'u fiha, kemudian ia tarik kembali, illa, kecuali al-walidi fi ma yu'ti li waladihi, seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, Nabi juga bersabda, al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hibahnya kal kalbi, sebagaimana anjing yuki'u yang muntah, thumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian dimakannya kembali muntahnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hibah yang dapat dicabut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Yang ketiga adalah apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati atau fitnah dari pihak lain. Materi selanjutnya adalah macam-macam hibah. Macam-macam hibah ada dua. Yang pertama adalah hibah barang dan yang kedua adalah hibah manfaat. Yang pertama, hibah barang. Maksudnya adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Misalkan menghibahkan rumah atau menghibahkan sepeda motor ataupun baju. Macam hibah yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu
namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik si pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah itu manfaat si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah waktu atau hibah muajjalah dan juga hibah seumur hidup atau disebut al-amri. Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman atau ariyah karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Materi terakhir yang kita bahas adalah tentang hikmah hibah. Ada 3 hikmah hibah. Yang pertama adalah akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Dan yang ketiga, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita pada hari ini tentang hibah telah selesai. Semoga ilmu yang kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.